Oke, baik. Sebelumnya selamat siang untuk Bapak Ibu peserta. Selamat datang di webinar yang diselenggarakan oleh Raja Wali Adikarya yang bekerja sama dengan Epicor. Di mana webinar ini merupakan series pertama kami yang akan membahas industri mining dengan judul Strengthen Production, Operation, and Cost Control in Your Mining Business. Perkenalkan, saya Murni Indrawati yang akan membantu acara pada hari ini menggantikan Ibu Yuliana sebagai MC. Sebelumnya terima kasih atas kehadiran Bapak dan Ibu yang telah berkenan untuk bergabung dalam sesi webinar kali ini. Semoga kami dapat menyampaikan bagaimana penggunaan Epicor di industri mining dan bagaimana best practice dalam penggunaan Epicor tersebut. Sebelum kita mulai, kami mohon untuk menjaga mikrofon untuk tetap dalam posisi mute. Dan jika ada pertanyaan, silahkan raise hand ataupun bisa dengan chat di kolom chat. Berikutnya, saya akan bacakan agenda untuk acara hari ini. Boleh dilanjut, Pak? Oke, untuk agenda pertama akan dilakukan introduction mengenai Raja Wali Adikarya oleh Bapak Cahyo Dirgantoro selaku CEO dan MD of Raja Wali Adikarya. Yang kedua, agenda kita adalah Epicor Business Overview yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Mulyawan selaku Territory Manager Epicor Software Indonesia. Yang ketiga adalah Enterprise Business Overview yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Dirgantoro selaku CEO dan MD dari Raja Wali Adikarya. Dan yang terakhir adalah Epicor Solution for Mining Business yang akan disampaikan oleh Bapak Sudrajat selaku Pre-Sales Manager dari Raja Wali Adikarya. Selanjutnya kami membuka kesempatan kepada Bapak Ibu untuk bertanya di pertengahan maupun di akhir pemaparan dengan metode raise hand ataupun melalui chat di kolom chat. Jangan lupa terdapat kesempatan untuk memenangkan lucky gift seperti berupa e-wallet, OVO, ataupun GoPay. Sebelum kita masuk ke materi pertama, izinkan kami untuk menayangkan video. Silahkan. Baik, untuk selanjutnya akan masuk ke materi pertama oleh Bapak Cahyo Dirgantoro selaku CEO dan MD of Raja Wali Adikarya yang akan memperkenalkan Raja Wali Adikarya sebagai salah satu Gold Business Partner of Epicor, pemilik IT Consultant, dan salah satu inovator dalam penerapan Epicor di industri mining. Kepada Bapak Cahyo, dipersilakan. Baik. Saya mau memastikan dulu apakah suara saya jelas terdengar.
Bapak dan Ibu? Terdengar jelas, Pak. Jelas, Pak. Jelas, Pak. Dengar baik. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas kehadirannya ya, sudah meluangkan waktu pada kesempatan siang hingga menjelang sore nanti, yang tentunya waktu Bapak Ibu sekalian yang berharga ini kami harapkan bisa ditimbal balikan dengan sejumlah informasi yang nanti akan kami sharing ya kepada Bapak Ibu sekalian dalam satu sesi webinar ya yang tadi di awal sudah disampaikan oleh Ibu Murni. Dan webinar ini Bapak Ibu sekalian dapat saya sampaikan bahwa ini adalah series program kami dan pada kali ini series untuk industri mining ya, beserta turunannya. Dan tentunya besar harapan kami bahwa apa yang nanti akan kami sharing, kami informasikan kepada Bapak Ibu sekalian bisa memberikan tambahan informasi ya, atau jika yang belum pernah berada di industri mining ya mungkin bisa memberikan gambaran secara lebih utuh mengenai bagaimana mining bisnis dan kemudian bagaimana solusi ERP itu mampu ya menjadi single solution untuk mengakomodir kebutuhan-kebutuhan pada proses bisnis di mining bisnis ya atau mining industry. Di sini kalau saya lihat dari background Bapak Ibu sekalian, sebagian besar itu pernah atau sedang berada di industri mining maupun turunannya ya. Kalau saya lihat ada yang berada di industri alat berat, ya, atau heavy equipment, kemudian ada juga yang mining services, ya, ada yang di kontraktor dan lain sebagainya. Jadi mudah-mudahan informasi yang kami akan sharing pada kesempatan siang hingga menjelang sore itu sekali lagi bisa memberikan manfaat dan value sehingga waktu yang Bapak Ibu sekalian luangkan itu tidak sia-sia. Tentunya itu harapan kita bersama. Baik, saya masuk ke agenda pertama, Bapak Ibu sekalian. Kami ingin mengenalkan terlebih dahulu mengenai Raja Wali Adikarya. Ya. Tadi di awal sudah sempat disampaikan mengenai video overview ya mengenai Raja Wali Adikarya. Ya, kami adalah perusahaan IT Consulting and Services ya, secara khusus bergerak di bidang IT, ERP, EAM implementer dengan salah satu main solution ya atau main produk kami itu adalah Epicor yang mana pada kesempatan hari ini kami bekerja sama dengan prinsipal Epicor untuk mengadakan webinar ini yang tentunya juga agar bisa memberikan insight-insight baik dari sisi business overview ya, kemudian product functionality dari sisi Epicor maupun kemudian solution overview yang fit ya dengan industri pertambangan maupun turunannya ya, atau mungkin secara lebih luas itu adalah capital asset intensive industries. Baik, saya mungkin tidak akan berlama-lama untuk yang introduction ini. Jadi di antara sekian banyak produk atau solusi yang kami miliki ya, Epicor itu adalah main produk dan main solution kami ya untuk ERP, dan ini sudah cukup lama kami berpartner dengan Epicor ya sejak 2013 yang artinya sudah lebih dari 10 tahun kami berpartner dengan Epicor untuk berbagai variasi industri yang sudah kami sasar, yang sudah kami implementasikan produknya dan kami berikan solusi-solusi berbasiskan Epicor ya yang tentunya diharapkan memberikan manfaat bagi sejumlah customer yang sudah menggunakannya. Secara level partner, kami certified gold partner dengan berbagai kriteria yang ada, dan ada beberapa turunan produk dari Epicor yang bisa kami bawakan atau kami implementasikan. Ya, di antaranya adalah Epicor Edge, ya, Human Capital Management, dan kemudian Epicor MES, ya, Manufacturing Execution System. Dan itu semua tentunya
terkolaborasi atau terintegrasi dengan baik dengan main produknya yaitu Epicor ERP itu sendiri. Kemudian saya ingin masuk ke spesifik industries yang disasar oleh Raja Wali Karya sampai dengan sejauh ini. Kami satu-satunya partner Epicor di Indonesia yang berfokus pada capital asset intensive industries, ya, sebagaimana yang Bapak Ibu sekalian bisa lihat, ya, jadi dimulai dari mining, ya, baik itu coal, ya, maupun mineral, kemudian processing plant, oil and gas, ya, power and utilities, EPC, rental equipment, ya, kemudian di mining sendiri kita bisa turunkan, ya, ada coal mining, ya, mineral metal, mineral non metal, ya, open pit, mining contractor, ya, sampai dengan equipment services. Jadi untuk Bapak Ibu sekalian, ya, sekali lagi yang hadir pada kesempatan hari ini dan bekerja atau berada pada background industri yang kurang lebih sama seperti yang sudah saya sampaikan, tentunya banyak kemiripan yang nanti akan bisa kami sharing informasinya, dan tentunya harapannya bisa menambah, ya, insight-insight baru atau bahkan memberikan pemahaman yang lebih utuh mengenai bagaimana solusi ERP berbasiskan Epicor itu mampu, ya, mengakomodir kebutuhan-kebutuhan spesifik di sejumlah industri tersebut. Kemudian, ya, services kami, ya, ini mungkin sedikit tadi yang sudah sempat ditampilkan di video bahwa core bisnis kami itu adalah ERP and implementation, khususnya dalam hal ini adalah Epicor UAT, kemudian juga ada CPN, Corporate Performance Management, untuk kebutuhan-kebutuhan yang terkait dengan financial consolidation, ya, budget planning maupun business intelligence. Kami juga memiliki solusi untuk data security, ya, mobile app services, integration, data collection, software development, sampai dengan professional consulting services, ya, untuk sejumlah kebutuhan yang dirasakan dimiliki. Kemudian ini sedikit informasi, ya, tambahan mengenai eksistensi kami, ya, Raja Wali Karya. Kami sudah eksis, ya, sejak 18 tahun plus, ya, untuk sejumlah activity khususnya terkait dengan business system implementation. Ya, kemudian yang kami juga sadari bahwa di setiap project yang kami tangani itu basisnya adalah human resources, maka setiap resource kami juga tentunya mutlak memiliki, ya, sertifikasi, baik itu yang terkait dengan product functionality maupun yang paling penting tentunya adalah project management. Ya. Kemudian kami juga menghandle, ya, customer support seluruh customer kami. Mohon maaf, mungkin bisa di mute. Tapi bisa di mute mungkin. Ya, oke, makasih. Oke, ya, kami menghandle customer support, ya, untuk sejumlah customer kami, ya, khususnya pasca implementasi, dan kemudian lokasi kantor kami itu ada di Jakarta, ya, dan kemudian kami juga memiliki operational office itu di Sentul, ya, sehingga untuk Bapak Ibu sekalian yang mungkin ingin mengetahui, ya, lokasi offline kantor kami itu sangat terbuka untuk kita bisa bertemu dan kemudian berdiskusi mengenai tentang. Ini adalah kami adalah sejumlah customer dan memang bisa dilihat kami, ya, ini sebagai besar itu adalah di industri pasar intensif, ya, baik itu yang penting, kemudian gas, equipment,
ini Apple di Indonesia ya, spesifik vertical industri di area capital asset intensive khususnya di mining. Itu mungkin pengenalan dari saya, ya, Bapak Ibu sekalian. Kita masuk ke agenda berikutnya. Saya kembalikan lagi ke Murni. Baik, terima kasih untuk Pak Cahyo dan atas pengenalan yang efektif mengenai Raja Wali Adikarya sebagai salah satu IT konsultan dan pemegang gold lisensi dari Epicor. Selanjutnya kita akan mendengarkan mengenai Epicor, produk Epicor yang akan disampaikan oleh Bapak Andi Mulyawan selaku Territory Manager of Epicor Software Indonesia. Kepada Bapak Andi Mulyawan, kami persilahkan. Terima kasih kepada teman-teman dari Raja Wali Adikarya, Bu Murni, Pak Cahyo atas kesempatan yang diberikan. Selama sekitar 10 menit ke depan, saya akan mengenalkan mengenai Epicor. Untuk teman-teman yang belum pernah mendengar Epicor, mungkin ini menjadi satu pengetahuan yang baru. Tetapi untuk teman-teman yang sudah pernah mengenal Epicor, mungkin ini hanya mengulang saja, atau ada beberapa update terakhir yang akan saya sampaikan dalam 10-15 menit ke depan. Izin saya akan mematikan kamera untuk hemat bandwidth ya. Apakah slide saya sudah terlihat baik? Sudah, Pak Andi. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Baik ya. Terima kasih Pak Cahyo dan tim ya. Kami akan mengenalkan Epicor, terutama Epicor yang secara global. Epicor ini berasal dari negara mana, kemudian di Indonesia sudah berapa lama, lalu siapa saja customer-nya. Saya Territory Manager Epicor di Indonesia. Silakan kalau nanti setelah event atau ada sesuatu yang ingin ditanyakan, bisa email ke saya, bisa kontak saya, dan juga bisa melalui Pak Cahyo. Epicor ini software enterprise resource planning yang berasal dari Amerika. Headquarter-nya itu ada di Texas, Austin, Amerika. Lalu di Indonesia ini ada kantornya di Equity Tower, lantai 49, SCBD. Software ini sudah 52 tahun established. Pertama kali established itu tahun 1972 di Austin, Texas. Jadi usianya sudah lumayan lama ya. Dan artinya di Amerika itu sudah menggunakan software ini sejak 52 tahun lalu. Di Indonesia memang baru sekitar tahun 2000 ya, banyak perusahaan yang menggunakan Enterprise Resource Planning. Dan sampai saat ini ternyata masih banyak yang belum. Masih lebih suka menggunakan manual dan lain-lain. Padahal di Amerika, di Eropa mungkin ini sudah sejak sekitar 50 tahun lalu. Lalu customer kita ada kurang lebih 27.000 customer seluruh dunia. Di Indonesia sendiri ada hampir 200 customer. Dan ada di 130 negara lebih. Salah satunya di Indonesia sejak sekitar 11 tahun lalu. Dan pada saat itu salah satu customernya yang, salah satu partner yang awal itu adalah Raja Wali Adikarya. Dan karena kita ada di Indonesia, maka kita juga membuat aplikasi Epicor yang berbahasa Indonesia. Sehingga untuk user-user itu akan lebih mudah menggunakannya ya. Selain ada bahasa Inggris, ada bahasa-bahasa dari 13 bahasa yang lain. Lalu fokus industrinya adalah di manufacturing. Manufacturing itu termasuk nanti ada smelter ya, pertambangan seperti itu. Selain itu ada di automotive electronics. Dan aplikasi ini sudah modernize ERP ya, jadi aplikasinya cukup ringan, web based dan bisa diakses lewat mobile juga. Dan kita sangat fokus hanya di industri yang berhubungan dengan perubahan bentuk atau manufacture. Misalnya tadi tambang ya, kita dari dari ore kemudian bisa menjadi mineral begitu ya. Lalu proses distribusinya mulai dari pit sampai dengan port begitu kita monitor. Detailnya nanti Pak Cahyo akan jelaskan. Dan saat ini kita juga di Epicor ini sedang membangun artificial intelligence yang akan kita masukkan ke dalam ERP-nya. Jadi infuse AI ya ke dalam aplikasinya. Sehingga aplikasi itu bisa lebih mudah berkomunikasi dengan kita, tidak hanya melalui keyboard tetapi juga bisa melalui suara. Aplikasi ini bisa diakses melalui desktop ya, melalui web based, melalui mobile. Jadi untuk teman-teman yang berada di remote area yang sering lebih banyak membawa
tablet Android, bawa handphone, ini akan memudahkan. Aplikasi-aplikasi yang lama, yang mungkin agak sedikit istilah anak muda sekarang jadul gitu ya, itu biasanya nggak bisa diakses lewat web, tidak bisa diakses lewat mobile, ini akan menyulitkan. Lalu Epicor sendiri di lembaga research internasional yang cukup terkenal ya seperti Gartner Magic Quadrant gitu, kita ada di leader. Kalau Bapak Ibu lihat mungkin di sebelah kanan atas itu ada leader bersama-sama dengan SAP, Microsoft ya, Oracle di sini untuk yang enterprise. Mengapa Epicor agak sedikit lebih kecil ya dibandingkan SAP? Karena Epicor itu fokus hanya di industri manufacturing yang related ke industri tersebut. Epicor tidak pernah digunakan untuk industri seperti rumah sakit, retail ya, kemudian sekolah gitu ya. Tidak di industri itu, tidak di general industry, tetapi spesifik, sangat spesialis. Ibaratnya kalau kita sakit paru-paru, maka kita akan mencari dokter spesialis paru-paru begitu. Nah, jadi Epicor ini adalah spesialis untuk industri yang berhubungan dengan manufacturing. Lalu ada juga lembaga riset lain namanya Nucleus Research, ini juga banyak dipakai oleh software-software kelas dunia ya, menjadi reference dan juga menjadi reference untuk customer-customer yang akan membeli ERP. Di sini untuk small medium enterprise, perusahaan yang beromset kurang lebih 500 miliar sampai 5 triliun, disurvei, maka hasil survei dari perusahaan itu mereka mengunggulkan Epicor sebagai leader di paling kanan atas ya, berdasarkan dua sumbu X, yaitu fungsionalitasnya cukup banyak dan juga kemudahan pakai sumbu Y-nya ya, jadi fungsinya banyak dan mudah dipakai. Nah, nanti bisa dilihat waktu demo yang dilakukan oleh Raja Wali Adikarya. Jadi ini software world class, sudah 52 tahun, tetapi masuk ke Indonesia baru kurang lebih 11 tahun ya. Apa yang kita lakukan dengan customer-customer adalah kita tidak hanya mengimplementasikan software, tetapi kita akan membantu membantu perusahaan itu melalui software untuk mendapat bisnis benefit. Misalnya lebih cepat berespon terhadap customer, lebih mudah melakukan traceability, baik itu traceability ke depan, barang yang kita produce, kita kirim, distribusi, kita trace, maupun traceability ke belakang. Misalnya barang yang kita sudah kirim terjadi sesuatu, maka kita akan trace ini proses produksi, proses distribusinya itu dari, bahkan suppliernya dari mana gitu ya. Untuk manajemen itu akan mendrive performance, mereka bisa melihat real time apa yang terjadi di lapangan saat ini sehingga mereka bisa make decision dengan cepat. Begitu. Ya, yang ingin saya garis bawahi di sini adalah pertama kita masuk ke layer 2 yaitu optimize. Saat ini kita akan banyak membahas mengenai enterprise resource planning untuk mining. Ada finance, ada operation, ya, ada project management. Tetapi setelah itu kita akan masuk ke layer 4 ya, di mana di situ adalah connect. Artinya apa? Artinya enterprise resource planning yang kita implement saat ini itu mau tidak mau akan terkoneksi dengan device IoT, misalnya mesin ya, melalui SCADA dan PLC, bisa juga connected dengan mobile application yang kita buat, connected dengan mesin absen begitu ya. Dan untuk Epicor salah satu keunggulannya adalah kalau kita mengkoneksikan dengan aplikasi pihak ketiga, dengan alat-alat atau device pihak ketiga dengan IoT, itu tidak ada biayanya. Tidak seperti software-software lain yang akan mengenakan biaya atas konektivitas atas aplikasi atau device. Ini adalah spesialisasi industri dari Epicor, khususnya adalah di area manufacturing, termasuk di dalamnya adalah mining yang kita kategorikan ada di area proses manufacturing. Di Indonesia kami ada di Equity Tower lantai 49, lalu customer kita sudah lebih dari, saat ini sudah lebih dari 200, beberapa di antaranya mungkin ada yang pernah lihat logo-logo ini seperti Samator ya, Aneka Gas Industri, ini kami menggantikan aplikasi SAP. Garuda Metalindo ini perusahaan komponen parts otomotif, juga kami menggantikan SAP. Kobexindo menggantikan Infor ya. Kemudian ada beberapa perusahaan lain. Kobexindo ini alat berat, ya, ini juga berhubungan nanti dengan mining ya. Lalu ada Liman ini manufacturing untuk building materials, juga ini diimplement oleh teman-teman ya dari RAK. Lalu ada Apexindo, ini rig pengeboran minyak ya. Dan
ada Bumi Resources di area tambang, dan masih ada banyak lagi di area manufacturing yang tidak saya tampilkan di sini. Tetapi karena kami telat datang ke Indonesia kurang lebih 11 tahun lalu, maka yang kami lakukan adalah kebanyakan customer itu mengganti aplikasinya dari sistem yang lama ke sistem Epicor begitu. Kita bisa sharing nanti kenapa perusahaan-perusahaan itu mengganti ya sistemnya. Salah satunya adalah perusahaan-perusahaan itu ingin aplikasinya itu tetap dilakukan atau di-maintain secara on-premises. Itu yang paling utama di Indonesia saat ini. Yang kedua, mereka mengganti ke Epicor karena Epicor mempunyai sistem lisensi yang concurrent. Concurrent itu artinya yang dilisensi adalah yang akses bersamaan ke dalam sistem. Sedangkan yang didaftarkan, yang bisa akses itu unlimited. Misalnya perusahaan punya karyawan 500. Bisa 500-500-nya didaftarkan tanpa harus bayar. Yang dibayar mungkin hanya 30 karena yang akses bersamaan pada saat itu hanya 30 begitu. Sehingga ini akan membuat software itu menjadi lebih murah ya, tidak membebani perusahaan. Lalu kami juga banyak bekerja sama dengan Kadin dan PD 4.0 untuk mengenalkan industri transformasi 4.0. Tidak hanya di Jakarta tapi juga di Jawa Tengah, Jawa Timur, Medan kami melakukan sosialisasi. Dan dengan pihak universitas, kami juga ada kerjasama ya, diantaranya dengan Brawijaya, Presiden University dan Universitas Maranatha. Kami menghibahkan software, kami memberikan software ke universitas seperti di Presiden University Maranatha itu. Setelah mereka mendapat software, mereka memasukkan pelajaran Epicor ke dalam kurikulumnya. Begitu. Setiap tahun di Presiden University ada sekitar 200 siswa belajar Epicor, baik itu di kelas maupun di laboratorium. Mereka langsung hands-on. Demikian juga di Maranatha kurang lebih ada 100 siswa belajar Epicor secara konsep maupun secara hands-on. Artinya dari sisi resources tersedia banyak ya. Baik, di Indonesia sendiri partner kami ada sekitar 13, tetapi partner kami sangat tersegmentasi sesuai industrinya. Dan Raja Wali Adikarya adalah fokus industri mining untuk authorized Epicor partner yang ada di Indonesia. Ini beberapa activity kita, ya ada kerjasama dengan universitas seperti Maranatha, Brawijaya, dengan Kadin ya. Kita dokumentasikan semua. Kantor PD 4.0 yang berada di Kebayoran, apabila Bapak Ibu sempat hadir, kapan kita juga bisa meeting di sana ya bersama-sama dengan Raja Wali Adikarya. Epicor punya booth di sana, punya tempat. Ya pada saat event biasanya kita datang juga ke sini untuk melayani perusahaan-perusahaan yang datang dan ingin berbicara mengenai industri 4.0. Di sana juga selain Epicor ada Toyota, ada Pocari Sweat ya. Mereka membuka showcase di sana untuk dilihat oleh pengunjung. Beberapa customer kita di Indonesia ada Bumi Resource Mineral ya, ada Cibaliung. Ini dua perusahaan ini adalah perusahaan mineral, kita bisa kategorikan sebagai manufacturer karena merubah bentuk dari tanah menjadi emas misalnya, atau dari tanah menjadi nikel gitu ya. Ada proses yang berubah, membutuhkan alat, membutuhkan orang, membutuhkan tools, dan juga membutuhkan material-material lain. Cobexindo ini bisnis utamanya adalah penjualan dan servis untuk alat berat, tetapi mereka juga punya mining ya. Untuk industri lain seperti Bapak Ibu lihat di sini ada manufacturing ya, Prima Jaya Ratama, kemudian ada pabrik ban, berbahan baku karet ya, ada pabrik rangka motor. Kita ada 2 di sini pabrik rangka motor, Chandra Nugraha Cipta dan Roda Prima Lancar ya. Ada pabrik spare part, Sinar Agung Selalu Sukses, dan masih banyak perusahaan-perusahaan manufacturing, baik itu yang beroperasi secara lokal maupun yang beroperasi di bonded zone area di mana materialnya itu diimpor, kemudian diproduksi, dan setelah hasil produksinya finish maka diekspor kembali seperti yang dilakukan Trimega Baterindo. Ya, ini beroperasi di pabrik berikat. Untuk di Indonesia sendiri, Epicor secara prinsipal itu membangun perpajakan Indonesia, lalu membangun bahasa Indonesia aplikasinya, dan juga membangun bonded zone area atau kawasan berikat untuk Indonesia. Jadi itu datangnya dari prinsipal, bukan dari partner yang membuat ya. Dan kita berikan itu free untuk customer Epicor. Ini beberapa customer yang lain. Ya, kebanyakan ini adalah make to order manufacturing. Dan ini logo-logo mungkin sebagian Bapak dan Ibu ada yang pernah lihat. Kalau ingin berdiskusi, silakan. Kita punya pengalaman banyak di berbagai industri manufacture, dan
ilmu, knowledge, experience, pengalaman itu kami bawa pada saat kita mengimplementasikan. Jadi Pak Cahyo dan tim dan juga kami tidak hanya menjual software, tetapi kita mencoba membawa seluruh expertise, skill, experience kita ke customer. Itu yang menjadi intangible benefit buat prospek ya. Mungkin itu Pak Cahyo dari saya, Bu Murni, perkenalan Epicor. Nanti bisa dilanjut apabila ada tanya jawab atau setelah event ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Andi Mulyawan. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, mungkin dari Bapak atau Ibu ada yang ingin bertanya terlebih dahulu? Oke. Oke, jika tidak ada, kita akan masuk ke materi yang ketiga, yaitu Enterprise Mining Business Overview, yang akan disampaikan oleh Bapak Cahyo Dirgantoro, selaku CEO dan MD of Raja Wali Artikarya. Kepada Bapak Cahyo Dirgantoro, kami persilahkan. Terima kasih Bu Murni, terima kasih Pak Andi ya, pemaparannya sangat on point, dan Bapak Ibu sekalian ya yang tentunya sudah mengenal Epicor namun belum terlalu dalam ya, atau baru saja mendengar pada kesempatan siang hari ini, silakan ya. Tapi jika ada hal-hal yang ingin ditanyakan mengenai produk Epicor ya, bisnis Epicor, maupun bagaimana eksistensi dan portfolio Epicor baik di Indonesia, di regional maupun di global ya, silakan ditanyakan atau nanti kita juga bisa diskusikan. Baik, saya mungkin juga off-cam ya, biar lebih stabil tampilan slide. Baik, saya masuk ke agenda berikutnya, Bapak Ibu sekalian, yaitu Enterprise Mining Business Overview, ya. Dan ini sebagaimana yang menjadi topik dari sesi webinar kita pada siang sampai dengan menjelang sore hari ini ya. Jadi kenapa kok mining, dan bagaimana kemudian kami ya, baik Raja Wali Artikarya sebagai partner Epicor maupun Epicor sendiri sebagai solusi itu mampu memberikan nilai tambah bagi customer-customer kami, khususnya yang bergerak di industri pertambangan dan turunannya ya. Di sini nanti kita akan bahas lebih jauh ya, kita akan sharing, dan tentunya sangat terbuka juga untuk nanti kita bisa diskusikan, karena saya juga yakin Bapak Ibu sekalian dengan background yang memiliki kemiripan dengan industri mining yang hadir pada kesempatan hari ini itu juga memiliki knowledge ya yang cukup untuk bisa mendengarkan materi yang akan saya berikan pada hari ini. Nah, saya coba mulai dulu Bapak Ibu sekalian ya mengenai industrial landscape dan bisnis karakteristik dari mining ya. Dan ini secara global ya, kalau Bapak Ibu sekalian bisa lihat EY ya, Ernst & Young itu setiap tahun selalu membuat research ya untuk berbagai jenis industri ya, dan salah satu yang di research dalam hal ini itu adalah mining and mineral metal industries ya. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian bisa lihat di 2024-2025 ya, khususnya untuk mining and mineral metal industries itu ada top 10 risk dan opportunities ya. Jadi risk dan opportunities-nya gitu ya, mulai dari new business models ya, capital, workforce, dan sebagainya. Dan yang menarik di sini Bapak sekalian bisa lihat bahwa digital and technology ya itu menjadi top 4 ya, atau menjadi urutan keempat dari risk dan opportunity ya untuk industri mining dan mineral metal. Yang tentunya ya ini juga menjadi tantangan bagi perusahaan
ya, khususnya yang bergerak di bidang mining maupun turunannya, untuk bisa mengkomplementkan ya, atau melengkapi seluruh hal-hal yang terkait dengan digital, teknologi, ya IT, OT, ya agar bisa tetap comply dengan tren global dan juga tetap bisa stay kompetitif dengan persaingan bisnis yang ada. Karena kita tahu ya mining bisnis ini non renewable commodity, dan di sisi lain pergerakan industrinya juga masih sangat masif sampai sejauh ini, ya, karena tentunya banyak perusahaan yang jika sudah berlaku secara global mengenai carbon print ya atau non renewable itu, maka perusahaan mungkin sudah sangat terbatas ruang geraknya. Nah, mumpung belum sangat masif, maka masih banyak sekali perusahaan-perusahaan mining yang ingin mengeksploited secara besar-besaran komoditas-komoditas yang dimilikinya. Dan dalam konteks ini, bagaimana kemudian digital dan teknologi itu menjadi top 4 ya dari risk dan opportunity yang perlu kemudian di-prepare oleh perusahaan mining itu mineral metal. Ya, kemudian secara industrial type ya, ini mungkin sedikit sebelumnya saya sudah sampaikan ya, ada banyak sekali variasi bisnis mining ini serta turunannya ya, coal mining atau batu bara, ya, kemudian mineral metal, ya, ini mungkin contohnya kayak nikel, ya, emas, copper, bauxit dan lain sebagainya, ya itu banyak sekali juga tersebar di Indonesia. Mineral non metal, ya, ini juga banyak ya di Indonesia. Kita harus bersyukur Indonesia itu dilimpahi sekali dengan kekayaan yang luar biasa di dalam bumi Indonesia. Jadi ini mulai dari pasir besi, ya, batu andesit, ya, kemudian limestone, ya, marble, granit dan lain sebagainya itu mineral non metal. Kemudian open pit mining, ya, mining contractor, ya, atau mining services, dan kemudian heavy equipment. Ya, jadi untuk Bapak Ibu sekalian yang hadir pada kesempatan hari ini, saya yakin bisa memahami betul jenis industri yang Bapak Ibu sekalian ada sekarang dan bagaimana kemudian bisnis tersebut bisa bisa memiliki kebutuhan yang kurang lebih serupa ya dengan kebutuhan dari industri mining. Nah, kemudian di sini saya ingin kita sama-sama melihat insight dari standpoint yang berbeda, ya, bahwa jika lihat dari geographical landscape untuk mining bisnis ya di Southeast Asia ya atau di regional, maka ya kita harus bersyukur di Southeast Asia khususnya Indonesia itu mining itu luar biasa ya, baik itu yang batu bara ya, kemudian yang tadi ya mineral metal ya, gold, silver ya, copper, nickel, bauxit ya, tin ya atau timah dan lain sebagainya. Kemudian yang mineral non metal ya, itu juga banyak sekali ya, limestone, andesit, granit, marble, sulfur dan lain sebagainya. Ya, dan Indonesia itu ya bagaimanapun kita harus akui dan sadari adalah masih yang terbesar ya, di Asia Tenggara dan salah satu yang terbesar di dunia ya untuk komoditas-komoditas pertambangan itu tadi. Ya. Dan di sini tentunya bisa kita lihat bahwa banyak sekali kebutuhan-kebutuhan yang harus dipersiapkan ya, atau dimiliki oleh berbagai perusahaan tersebut dalam kaitannya untuk bisa tetap stay kompetitif, stay standar, ya, untuk comply dengan best business practices yang ada di mining atau capital asset business. Nah, saya ingin sedikit terlebih dahulu berikan gambaran secara utuh ya, atau secara menyeluruh bagaimana mining ya, ya, mining secara
general business flow ya, kita bisa lihat di sini ya. Ini sebagai contoh itu adalah open pit mining ya. Dia terbagi menjadi banyak sekali bisnis area yang menjadi tulang punggung dari berjalannya proses bisnis di industri mining, dan yang utama ya atau yang menjadi core tentunya adalah di area operasinya itu sendiri ya. Jadi di sini ya di production mining atau di mining operation ya. Di mining operation di dalamnya tentunya dimulai dari diketahuinya reserve ya, baik itu coal reserve atau ore reserve ya, kemudian dilakukan topsoil removal ya, overburden removal, sampai dengan kemudian material getting ya, baik itu coal maupun ore ya, itu getting atau proses penambangannya itu sendiri, kemudian hauling, kemudian stockpile management ya, sampai dengan kemudian ke proses-proses lebih lanjut ya, sampai ke processing plant ya, shipment dan sebagainya. Untuk coal ya, untuk coal itu memang lebih straightforward proses bisnisnya, di mana setelah dari mining operation atau dari pertambangan itu dia langsung ke stockpile intermediate mungkin, atau bahkan langsung ke jetting, setelah itu barging ya, setelah itu transshipment ya, dan ke customer ya. Kalau di batu bara, sedangkan kalau mineral metal itu konsepnya sedikit lebih tricky karena di dalamnya ada proses manufacturing ya. Tadi menyambung dari yang Pak Andi sampaikan ya. Jadi kalau mineral metal itu proses penambangannya pasti melalui satu processing plant ya, atau pabrik. Jadi ada pengolahan di sana. Ada proses untuk mengubah dari ore ya, menjadi finish good-nya sesuai dengan komoditas mineral metal itu sendiri. Nah, jadi kalau komoditasnya itu adalah emas, maka dari ore gold itu diproses ya hingga menjadi bullion ya, bullion emas gitu ya. Dore bullion sebutnya gitu. Sedangkan kalau nikel ya itu dari ore diproses ya, jadi kemudian finish good-nya adalah ingot atau shot dari batangan nikel ya, dan seterusnya ya. Silver pun demikian, copper ya, bauxite, bahkan sampai dengan ke timah pun juga sama ya. Dan ini yang memiliki keunikan tersendiri karena processing plant ya, atau manufacturing process dari mining industry ini berbeda sekali dengan manufacturing pada umumnya ya, manufacturing yang mungkin kita kenal banyak di kawasan industri gitu ya, itu tentunya memiliki banyak perbedaan secara konsep maupun proses ya. Salah satu yang signifikan berbeda adalah kalau di mining ini dari raw materialnya atau dari ore-nya itu tidak bisa secara pasti ya diketahui akan jadi berapa finish good. Jadi misalkan dari 10 ton ore emas ya itu akan jadi berapa kilo emas itu belum bisa dipastikan, dan dari satu proses ke proses yang lain itu bisa jadi berbeda-beda ya. Jadi bill of material itu tidak terlalu menjadi pakem ya di processing plant-nya industri mining. Berbeda halnya dengan manufacturing di bisnis-bisnis yang mungkin lebih common ground ya, yang kita kenal di kawasan industri. Ya, itu bill of materialnya baik itu discrete manufacturing atau proses manufacturing ya, notabene bisa diketahui, bisa diprediksikan secara eksak untuk menjadi berapa finish good ya, proses atau produk akhirnya. Nah ini yang secara signifikan ya berbeda antara proses bisnis mining dengan industri yang lain. Dan yang berikutnya itu terkait dengan fuel management. Ya. Fuel management juga menjadi sesuatu yang signifikan ya, secara cost, sehingga di mining business dan turunan dari mining business itu memiliki kemiripan dalam hal bagaimana melakukan pengelolaan fuel atau bahan bakar, dimulai dari
fuel itu dibeli, diterima, ya, disimpan di main storage, ya, sampai dengan kemudian didistribusikan melalui fuel truck atau fuel tank yang ada di lapangan, ya, yang ada di mine operation. Dan karena fuel itu masuk kategori fluida, maka tingkat fraudnya juga cukup tinggi jika tidak dikelola dan dimonitor serta dikontrol dengan baik. Nah, sehingga fuel management ini juga menjadi salah satu kebutuhan yang paling konkret, yang paling mandatori untuk dapat diakomodir, ya, di dalam sistem, sehingga dapat memberikan benefit kepada perusahaan. Ya, dan yang mungkin perbedaan ketiga itu terkait dengan supply chain-nya, ya, khususnya di area inventory dan warehousing. Ya, kenapa? Karena ya mungkin sedikit banyak relate dengan apa yang tadi saya jelaskan, bahwa stok inventory item di mining bisnis ini, ya, bukan sekedar kita bicara raw material, ya, work in process maupun finished good, ya, tapi justru banyak juga di dalamnya itu terkait dengan spare part, ya, kemudian fuel, ya, fuel juga tentunya masuk ke inventory, ya, kemudian repairable komponen, ya, dan lain sebagainya. Nah, itu nanti hal-hal yang bisa kita lihat bagaimana, ya, kami mampu mensolusikan sesuai dengan kebutuhan berdasarkan karakter bisnis di mining. Tapi secara umum, ya, bagus sekali bisa lihat bahwa ini adalah kebutuhan-kebutuhan yang paling common dari bisnis mining, dan kami beserta produk Epicor itu mampu memberikan solusi atas kebutuhan-kebutuhan tersebut, ya, baik yang berada di operation, ya, maupun yang berada di back office, ya. Jadi terkait dengan procurement, ya, finance accounting, human capital, ya, governance and compliance, dan lain sebagainya. Ya, itu tentunya bisa jadi pengantar untuk kita bisa masuk ke berikutnya. Nah, ini secara stepping proses, kalau kita bicara di open pit mining operation conceptual, ya, itu kira-kira gambarannya ada modeling and survey, ya, material, ya, atau inventory tadi, ya, contract, planning, operation, production, dan lain sebagainya. Ya, termasuk jika ada kebutuhan-kebutuhan integration dengan misalkan mine operation software. Kalau di mining itu biasanya ada mining operation software yang standalone, yang sifatnya untuk melakukan proses eksplorasi, ya, itu ada Minescape biasanya, kemudian ada Micromine mungkin, dan itu sesuatu yang sangat bisa diintegrasikan dengan solusi ERP Epicor, ya, karena bagaimanapun kalau sudah masuk ke kebutuhan yang sangat spesifik seperti bagaimana melakukan pemetaan, ya, kemudian penghitungan kadar dan lain sebagainya, itu tentunya sudah ada software tersendiri dan nanti tinggal diintegrasikan ke dalam Epicor ERP. Nah, coal mining, ya, ini sedikit saya ingin singgung, sesimpel di mana setelah proses penambangan, ya, kemudian hauling, ya, kemudian masuk ke stockpile dan shipment atau transshipment. Ya, jadi tidak ada proses pengolahan atau tidak ada processing plant di sana. Ya, kalaupun toh ada proses itu, in the very simple-nya adalah proses crushing. Ya, jadi proses untuk size reduction dari batuan-batuan batubara yang besar, ya, menjadi batuan batubara yang dimensinya lebih kecil, ya, itu biasanya ada di crushing, ya. Tapi selebihnya bisa dikatakan sebenarnya coal mining itu sangat straightforward, ya, benar-benar mining operation tulen, ya, untuk diimplementasikan. Nah, berbeda halnya dengan mineral metal, ya. Mineral metal itu sampai dengan bisa dihasilkannya ore, itu masih mirip dengan solusi yang ada di coal, ya, yang ada di batu bara.
Ya, namun bedanya ya mineral metal ini dia tidak akan bisa menjadi nilai tambah ya jika hanya sekedar ore. Ya, maka kemudian di proses bisnis mineral metal mining itu ada processing plannya ya atau ada pemrosesannya. Dan jika kita mungkin aware ya dengan berbagai kebijakan pemerintah beberapa waktu terakhir ya mengenai hilirisasi tambang, nah ini salah satu yang cukup relevan ya di mana perusahaan-perusahaan tambang mineral metal itu sudah dibatasi sekali atau bahkan sudah tidak diperbolehkan mengekspor ya komoditasnya itu berupa ore ya, melainkan harus dilakukan pengolahannya dulu di Indonesia ya. Jadi kalau tambang nikel maka tidak boleh ekspor ore nikel ya, melainkan harus dilakukan pengolahan dulu. Ya, jadi ada cukup banyak ya processing plant atau smelter nikel ya di daerah Sulawesi Tengah sana gitu ya. Pun demikian misalkan kita bicara gold, ya, bicara silver, bicara bauxite, copper ya itu sama. Jadi sudah dibatasi sekali proses ekspor untuk bahan mentah dalam hal ini ore, melainkan harus dilakukan pengolahan terlebih dahulu sehingga yang diekspor itu sudah barang setengah jadi atau bahkan barang jadi gitu ya, sudah berupa batangan logam atau minimal butiran-butiran dari logam yang berupa ingot atau shot. Nah, di sisi lain yang menjadi karakter yang bisa dikatakan kemiripan antara seluruh mining industri itu, baik itu coal maupun mineral metal, ya, itu kurang lebih ada 3 atau 4 aspek utama ya yang menjadi highlight of concern dari manajemen di perusahaan tambang. Yang pertama adalah bagaimana ya mengakomodir proses atau activity di area mining operation-nya. Mining operation. Jadi mulai dari reserve, ya, baik itu coal reserve atau ore reserve di masing-masing pit, ya, block, seam, itu perlu sudah mulai dicatat. Ya. Kemudian OB removal, overburden removal, kemudian coal getting atau ore getting, kemudian proses hauling, proses stockpile management, ya, proses survei sampai dengan ke proses di area jetting, ya, barging. Itu adalah the full cycle of mining operation yang tentunya bagi perusahaan-perusahaan mining itu menjadi kebutuhan yang mutlak. Ya, bagaimana melakukan proses input data, proses monitoring sampai dengan pengelolaan datanya di dalam sistem yang sama. Yang kedua itu menyambung dari yang sebelumnya saya sudah sampaikan, fuel, ya, fuel di berbagai perusahaan tambang maupun turunannya, fuel itu selalu menjadi top 3 cost atau top 5 cost perusahaan. Artinya dia menjadi cost yang paling material ya, dari perusahaan tambang atau turunannya. Sehingga ya, kebutuhan untuk bisa melakukan pengelolaan proses bisnis di fuel management ya sampai dengan melakukan monitoring dan controllingnya itu juga menjadi hal yang mandatori ya atau hal yang mutlak diperlukan ya, karena sangat masifnya transaksi di fuel fuel ke masing-masing equipment maupun potensi resiko yang terjadi jika pengelolaannya itu tidak dilakukan dengan baik. Yang ketiga, ya, bagaimana ya perusahaan tambang itu memiliki atau menjaga uptime availability dari equipment yang dimilikinya, ya, karena bagaimanapun equipment di perusahaan tambang itu adalah revenue generator dari bisnis perusahaan itu sendiri. Ya, artinya, ya, kalau kita bicara heavy equipment di perusahaan tambang, ya, mulai dari ekskavator, ya, dump truck, kemudian dozer, ya, kemudian articulate, ya, misalkan, kemudian ada ya equipment lain yang menjadi turunan, ya, itu tentunya semuanya harus dijaga betul uptime availability-nya.
dalam hal ini tentunya yang harus menjadi solid solution adalah bagaimana pengelolaan aset maintenance-nya ya, atau pengelolaan maintenance manajemennya itu bisa dilakukan dengan sangat baik ya, baik itu yang sifatnya preventif ya atau mungkin bahkan prediktif gitu ya, atau di level yang paling minimal setidaknya breakdown maintenance ya atau corrective maintenance itu seluruhnya terakomodir di dalam sistem. Yang semuanya tujuannya adalah menjaga akan availability dari heavy equipment yang dimiliki. Yang terakhir itu adalah bagaimana ya bisnis perusahaan atau operasi perusahaan memiliki satu metode atau satu tools ya yang bisa dijadikan alat untuk melakukan monitoring secara terkonsolidasi yang sifatnya real time dan bisa secara langsung menjadi bahan analisa bagi manajemen ya untuk decision selanjutnya. Nah, di perusahaan tambang ya kondisi ini biasanya dilakukan oleh control room ya, baik itu mungkin ada yang namanya mining control room atau central data room misalkan. Nah, bagaimana kemudian mining control room atau central data room itu memiliki tools yang sama ya dengan sejumlah proses bisnis yang lain sehingga dia bisa melakukan ya collecting informasi ya kemudian monitoring ya controlling atau bahkan instruction ya kepada operator-operator di lapangan gitu ya. Itu sesuatu yang juga menjadi common requirements dari perusahaan tambang ya. Jadi tools untuk bisa digunakan oleh control room secara operasional. Nah, kemudian apa sih bisnis risk-nya ya secara risk standpoint ya, baik itu mungkin bisa breakdown market atau operasional ya, banyak sekali ya, dan tentunya baik market risk maupun operational risk itu sesuatu yang membuat perusahaan pertambangan harus aware bagaimana bisa mensolusikan ya, atau mensiasati sejumlah risk itu agar tidak menjadi the real problem, dan salah satu yang bisa menjadi tools adalah teknologi ya, atau sistem IT ya, sehingga hal-hal yang sebelumnya sudah diprediksikan sebagai risk itu ya punya langkah-langkah kontingensi ya khususnya yang bisa diantisipasi atau disolusikan via teknologi atau sistem IT. Nah, ini hal yang menarik Bapak Ibu sekalian ya, bagaimana ya kami selama ini kalau engage dengan perusahaan tambang ya, sebelum kita masuk ke proses implementasi, kami selalu awali dari high level requirements ya atau high level expectation ya. Jadi dengan terlebih dahulu mengetahui high level requirements atau high level expectation, maka implementasi yang nanti akan dilakukan akan menjadi lebih tepat sasaran, lebih memberikan value dan lebih memberikan strategic benefit ya bagi manajemen khususnya, sehingga pada saatnya nanti sistem ERP itu live dan digunakan operasional ya, itu semua solusinya sudah bisa menjawab kebutuhan-kebutuhan utama dari manajemen. Nah, ini sebagai contoh ya, ini adalah contoh saja ya Bapak Ibu sekalian, bagaimana kami selalu menggali dari dua hal besar ya, dari cost structure dan kemudian dari revenue. Cost structure ya, di perusahaan tambang ya, baik itu tambang batu bara atau tambang mineral metal ya, atau bahkan mungkin turunan dari perusahaan tambang, kita perlu gali, kita perlu ketahui apa top 5 atau top 3 cost dari struktur cost yang ada. Contohlah di sini misalkan di mine operation-nya itu adalah fuel, kemudian ada material, ya kemudian maintenance, ada subcon dan lain sebagainya. Sementara untuk area processing plant-nya yaitu ada proses operation, ya, energy consumption, ya maintenance lagi, labor dan lain sebagainya. Nah, setelah kita ketahui
ya, bagaimana cost structure itu, dan kemudian kita pastikan top 5 cost-nya, maka kami akan pastikan, ya, kami akan upayakan dengan semaksimal mungkin bahwa solusi sistem Epicor yang nanti akan diimplementasikan itu mampu, ya, mengakomodir seluruh proses yang mengenerate cost tersebut. Jadi kalau fuel berarti seluruh proses, seluruh aktivitas, seluruh kegiatan yang berkontribusi menghasilkan biaya fuel itu akan terakomodir dengan sangat solid di Epicor. Material pun sama, ya, penggunaan spare part, ya, baik itu spare part yang terkait dengan periodical services, ya, breakdown, ya, sampai dengan ke komponen, ya, itu harus tetap tersedia sehingga menjaga uptime availability dari equipment, ya, dan seterusnya. Pun demikian untuk yang proses internal. Bagaimana di operationnya, bagaimana energy consumption, ya, bisa tercapture dan kemudian populer datanya di dalam sistem. Nah, sehingga setelah kita pastikan seluruh cost yang menjadi concern dari high level management terakomodir, kita bicara revenue. Baik, bagaimana proses-proses yang menjadi revenue itu juga bisa, ya, terakomodir dengan sangat baik. Ya, nah, di perusahaan tambang, ya, revenue ini menjadi menarik karena bicaranya itu lebih ke capacity, ya, lebih banyak bicara ke capacity. Kalaupun quality, itu quality yang memang mungkin hanya membedakan dari sisi quality-nya, grade-nya saja. Ya, tapi semuanya sama-sama bisa terjual, ya, capacity dan quality. Dan yang membedakan sekali, ya, tambang ini dengan perusahaan yang lain atau industri yang lain adalah price-nya. Ya, price di perusahaan tambang ini adalah global driven, ya, bukan harga yang bisa ditentukan sendiri oleh perusahaan. Ya, berbeda dengan misalkan di industri manufacturing, ya, pabrik pabrik TV misalkan, ya, atau pabrik roti, ya, itu semuanya price biasanya ditentukan sendiri oleh perusahaan. Sementara kalau perusahaan tambang, ya, almost 100% itu price-nya adalah global drive. Nah, bagaimana kemudian proses-proses atau aktivitas-aktivitas yang mengenerate revenue ini juga bisa terakomodir di dalam sistem dengan sangat baik. Nah, jika, ya, cost itu sudah bisa solusikan, revenue bisa kita solusikan, maka kemudian tidak berlebihan rasanya jika kita bisa katakan dan kemudian kita bisa buktikan nanti pada saat sistem sudah live bahwa sistem Epicor ERP ini akan mampu, ya, meningkatkan operation, meningkatkan productivity, meningkatkan utilisasi alam, ya, meningkatkan efisiensi kerja, ya, melakukan monitoring dan kontrol cost dengan sangat baik, seperti itu. Dan itu tentunya yang menjadi objektif dan menjadi standar kami pada saat mengimplementasikan sistem ERP Epicor di perusahaan pertambangan. Oke, nah, mungkin sampai sini jika ada yang mau bertanya silahkan raise hand saja atau silahkan list question di kolom chat, ya. Atau mau menyimpan dulu pertanyaannya juga silakan, ya, nanti baru disampaikan di akhir. Nah, saya masuk Bapak Ibu sekalian, ya, ke bagian kedua. Ini coverage business area, ya. Secara tipikal, ya, coverage business area di perusahaan tambang itu ada 8. Ya. Dan ERP Epicor itu mampu, ya, mengakomodir keseluruhan proses bisnis area yang memang menjadi tipikal perusahaan tambang tersebut. Ya, mulai dari finance accounting, supply chain, ya, core mining operation, processing plant, ya, ini khusus untuk tambang mineral metal, ya, kemudian maintenance management, sales, project management, sampai dengan human capital management. Nah, saya akan berfokus untuk memberikan overview kepada Bapak-Ibu sekalian untuk bisnis area yang memang punya perbedaan signifikan, ya, dengan industri-industri yang lain. Ya, jadi bisnis area yang di luar dari 3 ini bukannya kemudian sama persis, ya, tidak, tapi yang memiliki
perbedaan yang signifikan ya dengan industri-industri lain atau industri non mining di luaran gitu. Jadi ada 3 bisnis area, supply chains, ya, kemudian core mining operation, dan kemudian maintenance management. Ya. Nah, yang pertama untuk mining operation. Ya, mining operation itu ya kita bisa definisikan di sini mulai dari planning, kemudian material handling, hauling, development and supporting, ya sampai dengan ke barging dan transshipment. Dan di dalam setiap prosesnya ya itu dipersyaratkan oleh perusahaan tambang untuk melakukan ya quality ya sampling quality survey ya maupun quantity survey untuk memastikan dari sisi kuantitas yang ada. Nah, bagaimana kemudian kita bisa solusikan ya Epicor ERP itu di bisnis flow-nya mining operation ya bisa saya katakan untuk seluruh area ya, untuk seluruh proses yang ada di sini ya itu semuanya bisa terakomodir di dalam sistem ERP Epicor ya yang nanti akan mungkin lebih detail dijelaskan oleh tim saya Pak Sudrajat. Ya, jadi mine planning, ya, material gathering, OB, and stockpile removal, ya, kemudian masuk ke stockpile management, ya, kemudian ke washing atau crushing atau blending stockpile, ya, yang berada seperti area JP, kemudian barging sampai dengan ke transshipment. Ya, ini seluruh prosesnya, ya, untuk mining operationnya itu bisa diakomodir di dalam sistem. Nah, kalau dia tidak langsung transshipment, kalau dia tambangnya adalah miner non metal, maka ya sudah bisa dipastikan setelah stockpile itu akan masuk ke processing plant dan setelah itu melewati proses manufacturing. Nah, proses manufacturingnya itu 100% juga bisa diakomodir di dalam sistem Epicor, ya. Karena yang seperti penjelasan Pak Andi tadi bahwa manufacturing itu memang menjadi salah satu solid capability dari ERP itu. Nah, yang berikutnya Bapak Ibu sekalian maintenance, ya maintenance management ya ini sesuatu yang juga menjadi concern dan juga hal yang cukup memiliki perbedaan dibandingkan industri yang lain, ya karena apa? Karena maintenance management ini satu proses bisnis yang tujuan utamanya adalah memastikan bahwa equipment yang dimiliki perusahaan itu terjaga ya uptime availability-nya ya atau tetap bisa secara optimal digunakan untuk kebutuhan operasi. Ya. Nah, ini dimulai dari equipment master data, ya, planning scheduling sampai dengan off cycle management. Ya. Dengan maintenance konsep yang berlaku secara umum, ya, bagi Bapak Ibu sekalian yang mungkin pernah mengetahui mengenai maintenance konsep. Nah, maintenance konsep yang berlaku secara umum ini juga bisa diakomodir ya di dalam sistem Epicor ya. Mulai dari spend strategi dan maintenance strategi. Ya, kalau spend strategi ini berarti kaitannya sangat erat dengan inventory management. Ya, kemudian maintenance strategi mulai dari preventive, predictive, reactive, ya, sampai dengan mungkin overhaul. Ya, kemudian maintenance planning and scheduling, ya, execution, reporting, dan seterusnya. Ya. Jadi ini satu siklus yang menjadi core konsep dari berjalannya proses bisnis maintenance. Nah, equipment master data, ya, ini menjadi hal utama, hal yang mendasar bagi proses bisnis di maintenance management. Ya, ada equipment register, ya, equipment group identifier, ya. Jadi pengelompokan equipment ya berdasarkan karakter penggunaan maupun karakter pemeliharaan. Ya, kemudian application partners. Ya, ini kalau di manufacturing mungkin lekat dengan BUM ya, tapi kalau di sini disebutnya application partners. Jadi bagaimana kebutuhan-kebutuhan untuk suatu pekerjaan maintenance itu sudah terdefinisi ya, kebutuhan spare part, standar job ya, pekerjaan untuk satu maintenance activity sudah didefinisikan 5.000 HM
10.000 HM, 50.000 HM, yaitu standar pekerjaannya seperti apa, ya, resource group, maintenance operation, sampai dengan ke scheduling task. Ya, Epicor itu juga bisa terakomodir dengan sangat baik, ya, menggunakan gajah yang ada di maintenance scheduling board. Ya, kemudian basic planning scheduling, ya, ini sebagai bagian kedua dari maintenance. Ya, ini tentunya sesuatu yang juga secara standar bisa terakomodir, ya, tergantung bagaimana nanti kita mendefinisikannya untuk planning itu sebagai parameter dari equipment, ya. Bisa itu yang berbasiskan kalender, ya, bisa berbasiskan hour meter, kilometer, ya, atau jam dan lain sebagainya. Ya, itu tentunya nanti akan berpengaruh terhadap proses scheduling maintenance yang sudah melekat di dalam setiap equipment yang ada. Nah, dengan planning scheduling, ya, ini secara tipikal, ya, pastinya Bapak Ibu sekalian yang memiliki background di heavy equipment, ya, atau di mining, mengetahui bahwa dengan planning scheduling itu dilakukan dengan sangat baik, ya, maka akan availability dari equipment, ya, itu bisa terjaga dengan baik, ya, dan kemudian, ya, production capacity, ya, atau productivity itu tentunya juga bisa lebih meningkat. Kemudian yang terakhir di area maintenance management itu adalah work cycle management, ya, atau work management, ya. Baik itu yang berbasiskan job request, ya, atau job order, ya, sampai dengan kemudian bagaimana equipment history dan costing itu juga bisa tersimpan, ya, dengan baik di dalam sistem. Ya, karena bagi maintenance management, equipment history itu menjadi sesuatu yang sangat penting, ya, untuk analisa-analisa di dalam work cycle management ini, ya, baik itu yang preventif, ya, korektif, ya, di preventif juga terbagi lagi dan seterusnya. Dan ini sesuatu yang nanti bisa kita definisikan secara lebih detail, ya, khususnya pada saat pekerjaan implementasi sistem ERP sudah dimulai, ya, bagaimana kemudian penerapan best practice maintenance itu bisa disolusikan juga di dalam sistem. Nah, yang terakhir yang berbeda, ya, dibandingkan dengan industri yang lain itu adalah di area supply chain-nya. Ya, di sini terbagi menjadi 3, inventory management, fuel, kemudian purchase management. Ya. Mungkin di antara 3 ini yang paling membedakan itu adalah yang inventory management dan fuel management. Ya. Nah, inventory management, kenapa saya sebut berbeda? Ya, karena di dalam mining business, ya, inventory itu dikategorikan menjadi 2 jenis, Bapak Ibu sekalian. Ya, ada yang core production materials, ada yang running operation materials. Ya, yang core production itu ada mulai dari material reserve, ya, ore atau coal, ya, stockpile, overburden, ya, kemudian raw material, ya, work in process, finished good, ya, itu core production material. Dan ini secara pengelolaan, ya, itu dilakukannya biasanya oleh departemen mine operation atau departemen production. Di sisi yang berbeda, ya, ada running operation material. Nah, ini jenis-jenis inventory itemnya itu spare part, ya, fuel, kemudian consumable materials, misalkan itu barang-barang chemical dan sebagainya, sampai dengan very declarable component. Ini kita klasifikasikan sebagai running operation material. Dan ini, ya, dikelola oleh supply chain management atau logistik management atau material management. Ya. Nah, sehingga dengan karakteristik yang seperti ini, bagaimana nanti kita bisa mensolusikan dengan baik keseluruhan jenis material ini terakomodir di dalam sistem Epicor. Tapi khusus untuk yang supply chain, dia hanya memanage yang terkait dengan running operation material saja. Sementara untuk yang core production materials itu dikelola oleh departemen operation atau production. Ya. Kemudian yang juga berbeda secara signifikan adalah fuel management. Ya, ini yang tadi di awal saya sudah berikan pengantarnya. Ya, ini adalah salah satu cost paling signifikan di perusahaan-perusahaan tambang atau heavy equipment atau capital asset intensive,
Ya. Dan kemudian di sisi yang lain, fuel ini sebagai material fluida yang intensitas penggunaannya sangat tinggi, itu juga memiliki potensi resiko terjadinya fraud, ya, jika tidak dilakukan dengan sangat baik pengolahan. Nah, sehingga dalam hal ini solusi yang diberikan adalah bagaimana ya mengakomodir proses bisnis fuel management, dimulai dari barang tersebut tiba, ya, jadi diterima dari supplier sampai ke main storage, sampai dengan dia didistribusikan ya ke pengguna akhir. Dalam hal ini adalah equipment yang ada di lapangan, yang ada di mine pit, seperti itu. Dan kemudian at the end of the day, at the end of the shift, gitu ya, seluruh catatan-catatan dari pengeluaran fuel tersebut dicatatkan dan dimasukkan ke dalam sistem, ya, sehingga terjaga akurasi data, ya, kemudian terbentuk cost juga secara real time, dan bisa terdeteksi secara lebih cepat jika ada anomali-anomali atas penggunaan fuel, gitu ya, karena yang dimasukkan bukan sekedar liter yang dikonsumsi, tapi juga statistik dari equipment-nya, ya, mulai dari hour meter atau kilometernya, seperti itu. Dan tentunya ini at the end, setelah seluruh datanya terpopuler, maka akan dapat dilakukannya fuel consumption analysis, ya, fuel consumption ratio, dan lain sebagainya, untuk kebutuhan-kebutuhan yang lebih strategis. Oke, nah sementara purchasing ya mungkin secara secara common memiliki banyak kemiripan ya dengan proses yang lain. Ya, mungkin yang membedakan di sini adalah adanya pembedaan antara permintaan pembelian untuk yang barang inventory dengan barang non inventory, gitu ya. Kami sebutnya kalau yang non inventory itu menggunakan purchase requisition, sementara yang barang inventory itu menggunakan recommended order. Jadi langsung dari inventory console. Oke, ya ini purchase integration scheme-nya, bagaimana kemudian proses di purchasing itu bisa berawal dari seluruh penjuru departemen atau area yang ada di perusahaan. Oke, saya coba lanjutkan sedikit lebih cepat ya. Beberapa yang nanti bisa lebih lanjut dilakukan assessment bagi perusahaan-perusahaan tambang ya pada saat akan mengimplementasikan ERP adalah bagaimana potensial business improvement itu bisa didapat jika implementasinya dilakukan dengan benar, gitu ya. Dan ini harus terukur, harus dari awal sekali dilakukan kajian, dilakukan prediktif, baik itu hal-hal yang terkait dengan kacamata profit and loss ya maupun kacamata balance sheet, ya, sehingga at the end of the implementation finish itu nanti kita bisa ukur apakah potensial business improvement ini memang bisa tercapai dengan baik, seperti itu. Dan ini yang selalu kami tawarkan di awal ya, pada saat implementasi akan dilakukan, kami mengadakan sesi high level expectation and requirement dengan top management, dan salah satu yang kemudian dituangkan adalah bagaimana potensial business improvement itu bisa tercapai pada saat selesainya implementasi. Ya, oke, itu, dan kemudian yang terakhir di sini ya customer success story untuk perusahaan tambang ya, kita ada di Bumi Resource Group ya, secara khusus Bumi Resource Mineral Tbk, kemudian Citra Palu Minerals ya, ini untuk gold mining ya, gold mining dan processing ya, jadi dia ada processing pelannya juga. Kemudian Cibaliung Sumber Daya, ini anak perusahaan Antam ya, ini juga gold mining. Kemudian Tamtama Perkasa ya, ini grupnya dari Pasifik, ini adalah coal mining. Kemudian Sumber Daya Arindo, ini adalah nickel mining. Ya, ini ada perusahaan Antam juga. Ya, kemudian ini ada heavy equipment untuk rental dan mining services. Ya, rental Perkasa juga sama ya, heavy equipment dan mining services. Ya, kemudian ini ada oil and gas ya, mungkin tidak secara spesifik mining, tapi dia adalah
capital asset intensive industries, ya, SAS ini oil and gas services, ya, Petrindo Semesta ya, ini oil and gas services juga atau capital asset intensive. Komeksindo ini yang tadi disampaikan oleh Pak Andi, ya, heavy equipment distributor and rental, ya, Bukit Batu Mustika ini limestone mine, Jaya Teknik, dan ini Samator terakhir ya tadi disampaikan juga. Oke, sebagai penutup dari pemaparan saya akan sedikit berikan short video mengenai bagaimana success story dari implementasi Epicor di perusahaan Bumi Resource Mineral dan Citra Palu Mineral yang kami sudah lakukan di 2021 sampai 2022. Implementasi Epicor di PT Citra Palu Minerals meliputi bisnis area sebagai berikut. Berikut adalah gambaran proses penggunaan Epicor secara terintegrasi di PT CPM. Pada area mining, sistem Epicor mengakomodir aktivitas sebagai berikut. Kegiatan ore getting dan ore hauling dari lokasi pit ke rompet stockpile. Kegiatan waste dan topsoil removal, serta report-report operasional di area mining. Epicor juga mengakomodir kegiatan stockpile management seperti penentuan stockpile di rompet, kegiatan ore rehandling, dan kegiatan ore sampling. Pada bisnis area processing plant, kegiatan yang akan dicatat adalah plant operations, recovery operations, dan tailing management. Berikut adalah gambaran terkait proses integrasi Epicor pada kegiatan corrective maintenance. Dimulai dari adanya laporan kerusakan equipment dari operator kepada foreman operation pabrik. Masuk Bapak. Oke, kopi Pak. Kan di baca di bawah ya. Baik Pak, terkait dengan adanya kerusakan di area flat mill, akan segera kami proses. Terima kasih. Siang. Tadi ini ada job Pak tentang pekerjaan di area flat mill. Selanjutnya bisa segera dieksekusi pekerjaannya. Oke, sebanyak Bu ya. Dan Sama-sama. segera saya kerjakan. Iya. Mari Bu. Iya. Mekanik melakukan konfirmasi kepada operator terkait kerusakan equipment. Mekanik melakukan eksekusi pekerjaan perbaikan. Mekanik menginformasikan terkait kebutuhan spare parts kepada maintenance planner. Baik Pak Adi, terkait kebutuhan IR ini akan segera saya proses. Terima kasih. Berikut adalah alur proses pengadaan barang atau spare parts yang diminta melalui mekanisme issue requisition. Baik Pak Adi, terkait dengan IR nomor A024, spare part-nya sudah tersedia. Silakan diambil di warehouse ya. Terima kasih. Siang Bu. Siang. Pak Andi, ini spare part-nya sudah bisa diambil di warehouse. Sebelum itu, tanda tangan dulu di sini ya Pak ya. Oke. Baik. Yang ini saya ambil, ini untuk tadi. Terima kasih Bu ya. Iya, sama-sama Pak. Iya. Mari, Bu. Iya, mari Pak. Setelah spare parts diterima, mekanik melakukan pemasangan spare parts pada equipment yang rusak.
Mekanik melakukan running test terhadap equipment yang telah diperbaiki, melengkapi informasi pada job card, serta menginformasikan kepada supervisor processing plant bahwa equipment ready for use dan dapat dioperasikan kembali. Permisi, Bung Gur. Iya. Pekerjaan di hari Harmul sudah selesai. Dituturkannya acara Anda. Makasih. Manajemen dapat mereview seluruh pekerjaan dan biaya yang ditimbulkan dari kegiatan operasional di PT CPM menggunakan report maupun dashboard yang sudah tersedia. Demikian gambaran penggunaan sistem Epicor yang sudah terintegrasi di PT Citra Palu Mineral. Terima kasih. Baik, Bapak Ibu sekalian, itu sekaligus juga mengakhiri dari penjelasan saya sedikit video mengenai seluruh proses yang terjadi di PT CPM ya, Citra Palu Minerals yang sudah kami implementasikan Epicor ERP sejak 2021 dan go live di 2022 awal. Mudah-mudahan bisa memberikan gambaran yang lebih luas lagi mengenai bagaimana Epicor mampu ya memenuhi kebutuhan-kebutuhan di sisi pertambangan. Saya kembalikan ke Bu Murni. Silakan, Bu Murni. Oke, baik Pak. Terima kasih kepada Pak Cahyudi Gantoro untuk materinya. Selanjutnya kita akan masuk ke materi keempat, tapi sebelumnya apakah dari audiens ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Sepertinya belum ada ya. Oke, baik. Kita masuk ke sesi 4 untuk melihat bagaimana si Epicor akan diterapkan di mining business. Epicor ERP Solution for Mining Business yang akan dibawakan oleh Bapak Sudrajat sebagai Pre-Sales Manager dari Raja Wali Adikarya. Kepada Bapak Sudrajat, kami persilahkan. Ya, terima kasih Bu Murni. Terima kasih Pak Andi, Pak Cahyo, izin share screen dan off cam ya. Baik. Selamat sore Bapak Ibu semua. Saya izin share screen untuk menjelaskan materi berikutnya, yaitu terkait dengan Epicor sebagai best fit solution for mining business ya. Tadi sudah sedikit dan banyaknya disampaikan oleh Pak Cahyo terkait dengan solusi-solusi di Epicor, dan nanti saya juga akan menyampaikan terkait dengan bentuk di Epicornya seperti apa untuk solusi-solusi bisnis. Mungkin ini slide ini sudah disampaikan oleh Pak Cahyo terkait dengan enterprise mining solution yang diakomodir oleh Epicor. Nah, kemudian ini juga tadi sudah dijelaskan oleh Pak Cahyo terkait dengan alur operation dari coal mining ya. Ini salah satu contohnya. Kemudian ini untuk alur untuk mineral metal mining, di mana kegiatan ini dilakukan mirip dengan yang coal mining, tapi ada sedikit perbedaan dalam prosesnya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ini mungkin tidak saya jelaskan lagi, tadi sudah disampaikan. Ya, jadi untuk core IT konsep dan solution arsitektur ini kita bisa lihat di slide ini bagaimana core mining operation dia disupport oleh banyak proses, sehingga bisa dikatakan Epicor ini bisa mengadop semua yang harus terkait dengan operation di proses mining. Untuk corporate, kemudian asset work management,
mining operation, controlling system, dan device, semua kita dapat akomodir ya menggunakan Epicor. Dan tadi lebih detail dijelaskan oleh Pak Andi di awal terkait Epicor itu mampu untuk terkoneksi ya dengan IoT atau bisa diakses melalui web base yang versi terbaru, kemudian bisa versi mobile. Kemudian, nah ini adalah solution overview terkait dengan skema mineral mining integrasi ya. Jadi yang sudah disampaikan oleh Pak Cahyo di awal tadi, mungkin ini saya akan kelompok-kelompokkan, di mana ada yang namanya main process, kemudian ada business support. Nah, untuk main process itu adalah aktivitas atau kegiatan yang mana dia bersentuhan langsung dengan objek atau dengan proses penambangannya ya. Nah, dimulai dari kegiatan-kegiatan di mining operation ya, dari kegiatan ore gating, kemudian hauling, kemudian waste removal, dan kegiatan selanjutnya adalah menuju ke processing plant. Jadi kalau untuk aktivitas yang ada di mineral mining itu salah satu perbedaannya adalah biasanya ada smelter atau processing plant di sana ya. Nah, di sini yang tadi Bapak Ibu lihat di video CPM salah satunya, contoh salah satunya, di mana mereka memiliki satu batch processing plant. Di sana ada kegiatan milling, kemudian ada leaching, kemudian dilakukan processing hingga akhirnya menghasilkan finish product atau finish good, yaitu bullion. Nah, setelah menghasilkan satu finish good, kemudian dilakukan kegiatan sales atau penjualan hasil finish good-nya. Kemudian setelah itu baru ke area finance untuk penagihan. Dan yang kedua kegiatan maintenance management ya. Maintenance management tadi juga sudah disampaikan oleh Pak Cahyo, di mana Epicor bisa mengakomodir kegiatan maintenance secara full dari awal, dari mulai proses request, kemudian proses pembuatan job, eksekusi hingga closing job-nya tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah project management. Jadi di tambang, jadi ada kegiatan-kegiatan di mana pekerjaan tersebut kita masukkan sebagai suatu aktivitas project, di mana dari setelah selesai project atau aktivitas project tersebut nilainya bisa kita kapitalisir gitu setelah project selesai. Selanjutnya untuk business support yang tadi juga disampaikan, di mana SCM atau yang tadi diklasifikasikan sebagai kegiatan running operation material. Nah, ini menjadi support dari proses kegiatan penambangan. Jadi SCM, kemudian finance, accounting, kemudian HR atau HCM ya, itu mereka semua menjadi support dan bisa dilakukan di Epicor ya. Nah, jadi untuk kegiatan SCM-nya itu secara normal dilakukan di Epicor, kemudian kegiatan finance dan accounting sudah pasti bisa dikerjakan di Epicor karena Epicor adalah salah satu program ERP ya, yang seperti kita ketahui bersama. Nah, ini yang kedua terkait dengan coal mining integration ya. Nah, perbedaannya adalah kalau tadi di materi di mineral ada kegiatan processingnya. Nah, untuk coal mining biasanya cukup ketika dia ore gating, kemudian mungkin ada hauling, kemudian di crushing, dan mungkin ada beberapa juga yang di washing, langsung di shipment. Kalau di mining tadi pada slide sebelumnya itu ada kegiatan processing plant.
dan selebihnya itu serupa. Nah, ini mungkin bisa saya gambarkan terkait dengan alurnya, mulai dari kegiatan dari main geologi ya, dari main geologi mereka melakukan blok model, pemetaan, selanjutnya menentukan berapa kadarnya, berapa cadangan ore yang ada di satu source atau suatu lokasi. Kemudian itu kita daftarkan di Epicor sebagai cadangan ore di sana. Nah, dari situ kemudian kita bisa melakukan aktivitas penambangan ya. Jadi kita bisa melakukan pemindahan ore dari lokasi penambangan atau biasa kita sebut dengan pit, atau lebih detailnya mungkin seam gitu ya. Kemudian kita pindahkan dari lokasi pit menuju lokasi rompet atau temporary rompet, itu sesuai dengan perusahaan tambangnya masing-masing ya. Jadi dari pit bisa langsung ke rompet, kemudian dari rompet ditumpuk terlebih dahulu untuk selanjutnya diproses ke processing plant. Oke. Di sini di sini di main operation stockpile akan ditumpuk di sini, kemudian bisa dilakukan stockpile management. Jadi stockpile management itu adalah kegiatan untuk mengatur in out dari stockpile atau bahkan melakukan pencampuran ya untuk mendapatkan grade tertentu ya. Jadi ketika ada yang satu grade-nya tinggi, yang satu grade-nya rendah, itu mereka bisa lakukan blending, kemudian diharapkan dari proses stockpile management tersebut mendapatkan nilai kadar yang diinginkan. Kemudian dari main operation langsung menuju crushing sebelum menuju ke processing plant atau ke area pabrik. Nah, di area pabrik ini nanti butuh bahan-bahan atau material-material yang digunakan untuk melakukan proses pembuatan bulion ya. Jadi di sini biasanya kemarin ketika kita implementasi, kita sudah siapkan bill of material untuk proses, mulai dari proses leaching, kemudian proses crushing gitu ya, kemudian milling, leaching, kemudian sampai dengan pengambilan finish good-nya. Oke, di sini kita lihat ada kalau Bapak Ibu lihat di sini ada job ya. Nah, job ini merupakan rangkaian aktivitas yang ada di pabrik, sehingga proses pembuatan finish good itu dilakukan menggunakan job pabrik tersebut. Dari satu job ke job yang lain itu nanti ada transisi ya, atau kalau mungkin di bahasa manufakturnya nanti ada produk WIP ya. Dari satu job menghasilkan satu WIP, kemudian WIP tersebut diolah menggunakan job yang berikutnya, kemudian seterusnya hingga menjadi finish good. Nah, ini tadi udah disampaikan Pak Cahyo terkait dengan integrasi transaction flow ya. Mulai dari production operation, berhubungan dengan maintenance, di mana ketika ada, mungkin tadi di video dijelaskan, ketika ada kerusakan, user membuat work order ke pihak maintenance, kemudian maintenance melakukan pengecekan. Ketika barangnya tidak tersedia, dia meminta ke supply chain untuk disediakan barang atau spare part gitu. Ketika spare part sudah tersedia, kemudian maintenance akan melakukan eksekusi pekerjaannya. Kemudian job selesai, dilaporkan kembali ke user,
bahwa pekerjaan telah selesai, kemudian nanti akan timbul biaya dari aktivitas tersebut ya, dari aktivitas pembuatan job hingga eksekusinya, biayanya akan terkumpul dalam job tersebut. Nah, dari SCM ketika barang tidak tersedia atau mencapai minimum on-hand ya, sistem akan langsung men-suggest atau membuat PO suggestion ke tim procurement untuk pembuatan PO atau pengadaan PO atau pengadaan spare part berikutnya. Dan setelah itu lanjut ke proses finance accounting ya, untuk proses pembayaran untuk barang, mungkin pembelian barang, kemudian untuk jasa misalnya kita ada outsourcing, nah itu bisa langsung pembuatan invoice ke finance accounting. Dan ini adalah salah satu rangkaian proses dari production, kemudian dan supportnya ya, maintenance, supply chain, hingga finance accounting. Nah, ini sama. Oke, mungkin saya akan menunjukkan bagaimana Epicor ya. Oke. Ini kita masih menggunakan Epicor 10 di CPM. Yang sekarang versi terbarunya adalah di Epicor Kinetic ya. Nah, ini adalah salah satu contoh dashboard ya yang digunakan oleh user dalam memantau IR atau issue requisition-nya. Jadi user melakukan permintaan barang ke logistik atau ke gudang, sebelumnya dilakukan permintaan barangnya, dan ini bisa kita lihat banyak sekali permintaan dari user. Kemudian kita bisa melihat ini yang sudah approve, yang open, reject, dan yang sudah close. Ini adalah salah satu contoh dashboard yang kita develop di Epicor. Kemudian di sini ada beberapa report ya yang tadi dijelaskan oleh Pak Cahyo, terkait misalnya ini terkait report fuel consumption ya. Nah, ini bisa kita hasilkan report ini setelah data diinput oleh user, kita bentuk dalam report untuk menampilkan penggunaan fuel per masing-masing equipment. Kemudian report berikutnya ini adalah report terkait dengan geotech recommendation ya. Ini digunakan oleh teman-teman mining, bagaimana mereka mendapatkan rekomendasi dari geotech terkait dengan proses penambangannya. Misalnya, ini penambangan ini tidak aman kalau dikerjakan seperti ini, maka teman-teman geotech input ke Epicor untuk area ini harus melakukan penambangan seperti ini, karena misalnya berbahaya atau harus disesuaikan dengan keadaan di lapangan. Jadi kita siapkan wadahnya untuk diinput oleh teman-teman geotech. Berikutnya ini salah satu contoh laporan filter press. Nah, filter press ini adalah kegiatan di pabrik di mana setelah proses di leaching, kemudian pengambilan finish good, kita melakukan kegiatan filter press. Jadi material ore-nya tadi yang sudah bercampur dengan material yang lain di tanknya akan di-press, kemudian dicatatkan hari ini sudah berapa kali pressing, kemudian berapa kuantitinya, kemudian waste-nya itu, limbahnya itu akan dipindahkan ke lokasi waste dump. Oke. Berikutnya, bentar.
Ya. Ya. Ini nih saya tampilkan terkait dengan ya. Nah, ini ya. Ini salah satu contoh filter press yang tadi saya jelaskan ya. Jadi kita catatkan dalam satu job, kemudian equipment itu alat yang digunakan, tanggal berapa melakukan aktivitas pressing, finish good-nya atau produk dari kegiatan tersebut apa. Misalnya produknya adalah tailing, maka dicatatkan pada shift tersebut berapa kali pressing dengan kapasitas berapa. Dan ini dicatat semua oleh admin di akhir shift dan kemudian dihasilkan report yang tadi sudah saya tunjukkan. Kemudian ini yang ingin saya sampaikan terkait dengan equipment ya sebagai salah satu support. Jadi kita mencatatkan equipment availability ya. Jadi setiap equipment dicatatkan hari ini shift ini kerjanya berapa jam, HM-nya start jam HM berapa, stopnya berapa, kemudian lokasi kerjanya di mana, selanjutnya istirahatnya jam berapa, terus ada kegiatan standby-nya berapa lama. Nah ini dicatatkan semua di Epicor sehingga bisa terpantau nih equipment tersebut. Nah kalau dalam reportnya ini report. Nah ini reportnya yang tadi dari equipment availability kita bisa mendapatkan report performance equipment. Nah ini salah satu report equipment performance dengan format ESDM ya. Kita sesuaikan dengan format ESDM. Kita bisa melihat setiap equipment ini dicatatkan working hours-nya berapa, standby hours berapa, dan repair-nya jika ada. Dan kita bisa hitung PA, MA, UA sama EU-nya ya. Ini semua kita hasilkan dari inputan data yang dilakukan oleh user dan admin ya. Kemudian terakhir kita bisa mereview stockpile status. Nah, stockpile status ini apa? Jadi stockpile status adalah stockpile status ini kondisi atau berapa jumlah quantity ore yang ada di stockpile. Nah, jadi kita bisa melihat jumlah ore yang ada di masing-masing stockpile beserta dengan grade-nya. Nah, ini ketika grade-nya diisi dia akan muncul angka grade-grade-nya. Di sini ada grade AU, AG, dan CU-nya before dan after ketika ada transaksi in dan out-nya. Oke, Pak Ajat, sebelumnya waktu sudah menunjukkan 15.48. Oke. Mungkin bisa dipercepat, Pak. Oke. Ya, terakhir ya, Mbak ya. Boleh. Terakhir yang ingin saya sampaikan itu terkait dengan Di sana udah ada di laptop. Iya, laptop. Masing yang keisi Mas, coba. Atau enggak, punya saya ngambil saya udah ada kan sebelumnya. Ya. Ambil satu aja. Ambil satu, dua, tiga. Ya, ini saya ingin contoh beberapa dashboard production ya, yang mungkin tadi. Oke. Jadi dashboard production juga bisa kita hasilkan dari Epicor. Ini salah satu contoh production dashboard kita, di mana kita bisa mencatatkan overburden, call, dan cost-nya sekaligus. Karena
aktivitas pemindahan ore maupun pemindahan waste itu kita catatkan per hari, per lokasi, sehingga kita bisa dapatkan plan dan aktual dari masing-masing kegiatan di operation. Nah ini hampir mirip dengan yang equipment availability tadi ya. Jadi kita bisa olah ini loss-nya ini karena apa gitu. Nah loss-nya ini mungkin ketika pekerjaan terhenti karena ada halangan ya, misalnya ada hujan, kemudian ada unitnya breakdown, kemudian unit tidak beroperasi gitu karena tidak ada operator dan lain-lainnya. Nah ini kita capture semuanya dan bisa kita hasilkan dalam dashboard. Nah, mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Mbak Murni, Pak Cahyo, Pak Andi. Terima kasih. Selamat sore. Baik, terima kasih untuk Pak Sudrajat untuk materinya hari ini. Sebelum kita masuk ke foto bersama, apakah dari Bapak dan Ibu audiens ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, baik. Sepertinya belum ada ya Bapak dan Ibu. Baik, kita masuk ke sesi foto bersama. Untuk Bapak Ibu yang bisa menyalakan kamera, silahkan untuk nyalakan karena kita akan melakukan dokumentasi untuk acara hari ini. Bahkan untuk Mas Bima tolong dibantu ya Mas. Silahkan untuk Bapak dan Ibu untuk menyalakan kamera. Oke, kita bagaimana? Apakah sudah semua atau masih ada yang perlu ditunggu menyalakan kamera? Oke, sudah. Baik Mas Bima, silahkan di foto. 1, 2, 3 untuk slide pertama. Oke, baik. Untuk slide kedua, kita mulai. 1, 2, 3. Sudah, Mas? Oke. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas waktunya. Dan sebagai informasi, series webinar kali ini yang kita selenggarakan, yang diselenggarakan oleh PT Raja Wali Adikarya berkesinambungan dengan beberapa series webinar lain. Jadi diharapkan untuk Bapak dan Ibu yang memang memiliki ketertarikan bisa mengikuti series webinar kami. Sampai jumpa di seri webinar lain. Selamat sore. Tadi yang Terima kasih atas lokasi waktunya ya, Bapak-bapak. Selamat sore. Sore. Terima kasih Pak Tony. Thank you. Thank you Pak Tony. Pak Andi, makasih Pak. Terima kasih Pak Andi. Terima kasih Bapak dan Ibu.